Cara paling simple dan paling mudah gimana cara kita bisa membunuh sel lemak kita yang berlebihan itu, yang ngebikin kita kadar lemaknya itu 40% gini, yang harusnya kita mukanya itu tirus jadi berlemak kayak gini. Lemak di pipi itu ya, lemak di dagu itu ngeganggu banget, apalagi lemak di perut kita. Itu ngebikin kita jadi nggak pede. Bukan cuma nggak pede, itu adalah salah satu sindrom metabolik atau tanda utama kita bisa terkena stroke, serangan jantung, ataupun diabetes tipe 2. Hanya ditandai dari lingkar perut yang melebihi dari 90 cm ya, berdasarkan International Diabetes Federation ini. Nah, di video kali ini gue bakalan kasih tahu gimana cara paling simple, paling efektif, dan paling cepat kita bisa menghancurkan ya dan membunuh sel-sel lemak di tubuh kita yang berlebihan itu, yang membuat kita jadi nggak sehat, yang membuat kita jadi nggak menarik, terutama bagi lawan jenis. Biar bisa kayak klien gue nih ya, dia umurnya 68 dan kesibukan beliau itu sebagai profesor ya, atau guru besar di salah satu PTN di Bandung. Tapi walaupun beliau bukan atlet, pekerjaannya sama kayak kita-kita ya, depan komputer kayak gini, beliau berhasil turun sebanyak 28 cm lingkar perutnya. Berat badan pun turun 14 kg. Dan tubuhnya jadi proporsional, ditandai dari massa otot ya, otot bahu yang jelas kelihatan perbedaannya. Ataupun klien gue yang lain ya, selama 5 minggu aja, si Erwin ini turun sebanyak 11 kg. Atau bahkan follower gue ini ya, dia berhasil turun sebanyak 45 kg cuman dalam waktu 3 bulan doang. Dan barusan dia ngasih update ke gue, udah turun sebanyak 50 kilo dan dadanya itu jadi bidang yang awalnya berlemak. Gimana caranya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, jadi kita harus pahamin ya, kalau kita mau berubah dengan cepat, drastis, kita juga harus realistis. Realistis gimana bang? Kita harus ngelakuin perubahan-perubahan perilaku setiap harinya yang akan gue jabarin nanti ya, supaya hasilnya juga sesuai sama permintaan kita. Apalagi kalau kita maunya yang apa? Yang cepet, yang efektif, dan juga simple. Cara yang paling pertama, kita wajib untuk menerapkan. Teman-teman pasti familiar dengan hal ini, yaitu apa? Kita bisa nerapin intermittent fasting atau puasa. Puasa itu gimana maksudnya? Atau intermittent fasting gimana? Buat teman-teman yang belum paham, kita bakalan ngasih waktu di mana kita itu makan ya, jam makan, feeding window, dan kita juga memberikan waktu di mana kita nggak makan sama sekali, yaitu fasting window atau jendela puasa. Fungsinya apa nih? Ya buat teman-teman yang ribet ya kan, bang lu nggak usah jelasin panjang-panjang fungsinya. Jadi simple banget fungsinya. Ketika kita nggak ngasih makanan, tubuh secara alami akan menggunakan lemak di tubuh kita sendiri sebagai energi. Oke? Nah, kalau kita misalnya makanin terus tuh ya, terutama kita kasih makanan yang membuat hormon insulin naik, contohnya karbohidrat, gula-gulaan gitu ya, itu bakalan naikin hormon insulin, sehingga pada saat jam puasa kalau kita makan, kita bakalan stop pembakaran lemaknya. Kita bakalan berada di dalam keadaan menyimpan atau storing mode, karena hormon insulin kita naik, dan tugas insulin itu untuk memasukkan glukosa atau karbohidrat yang kita konsumsi ke dalam sel. Jadi kita ke-delay dulu pembakaran lemaknya karena kita masukin karbohidrat. Nah, jadi itu fungsinya puasa. Yang pertama, untuk menstabilkan hormon insulin karena kita nggak makan. Yang kedua, agar tubuh kita bisa merilis lemak sebagai energi. Nggak nyimpen mulu, nyimpen energi dan disimpan jadi lemak. Itu yang paling pertama, cara yang pertama. Kita bisa terapin puasa ya, 16 jam puasa, 16 jam kita nggak makan apa-apa, kita minum air doang, 8 jam kita makan. Contohnya misalnya kita buka puasa di jam 11 siang ya, atau jam 12 siang, nanti terakhir kita makan di jam 7 malam atau di jam 8 malam. Puasa ini bakalan jadi alat yang sangat-sangat powerful ya, ketika kita pengen mencapai keadaan kalori defisit ya. Artinya apa kalori defisit? Keadaan dimana kita itu pengeluaran energinya, energi dari lemak tubuh itu lebih banyak dibandingkan dengan kita memasukkan energi, yaitu dari makanan. Nah, cara yang kedua, yaitu apa? Kita wajib untuk memenuhi kebutuhan protein harian kita setiap harinya, di setiap makanan juga. Artinya apa bang? Artinya kita wajib mengkonsumsi 50 sampai 100 gram protein di sekali makan. Karena berdasarkan di studi ini ya, kalau teman-teman mengkonsumsi, ini studi baru banget, ini mematahkan mitos kalau kita itu hanya bisa menyerap 20 gram protein atau sampai 25 gram protein aja sekali makan. Tapi hasil dari studi ini, kalau kita mengkonsumsi 100 gram protein, itu respon anabolik atau respon pembentukan ototnya itu sangat baik dan lebih panjang. Kita bisa baca langsung ya di kesimpulan ini ya, dibandingkan dengan kita misalnya cuma mengkonsumsi 20 atau 25 gram sekali makan. Jadi semakin banyak proteinnya, selama proteinnya itu nggak ada bumbu-bumbu manis, itu akan semakin baik dalam hal pembentukan otot dan juga penurunan kadar lemak. Kenapa? Nah, karena penjelasan yang kedua, protein itu tingkat termogenik dari makanannya itu paling tinggi. Artinya apa bang? Termogenik? Gue taunya termos. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu termogenik, artinya kalau misalnya kita makan protein, kita butuh energi lagi nih untuk mencerna protein itu. Karena protein itu adalah bahan dasar kita untuk apa? Membentuk rambut yang subur dan kuat, membentuk kulit yang bersih dan sehat, membentuk otot yang kuat dan juga tulang, dan juga banyak banget hal-hal lain. Jadi kalau semakin banyak proteinnya, nanti metabolisme kita naik, sehingga kita bakalan mempercepat progres penurunan kadar lemak kita. Nah, selain menaikkan metabolisme, kalau kita mencukupi kebutuhan protein, kita bakalan kenyangnya jadi lebih lama. Kita tidak akan
bakalan tuh ya nyemil-nyemil, yang bakalan apa? Bakalan naikin berat badan atau kadar lemak kita. Nah, cara yang ketiga, ini nih paling ampuh ya menurut gue pribadi ya. Gue pun dulu nggak percaya sama cara ini. Gue kira cara ini itu apa? Ini mah bukan olahraga. Ini bukan olahraga pokoknya. Karena seolah-olah nggak capek. Tapi kalau kita lakuinnya banyak, itu justru membakar kalori yang banyak dan juga membakarnya lemak loh, bukan gula. Yaitu apa cara keempat? Yaitu kita bisa menerapkan olahraga jalan kaki minimal 8.000 sampai 10.000 langkah setiap harinya. Jadi teman-teman bisa lihat dulu kadar lemak di sini ya. Ada yang 40%, ini buat cowok 40%, ada yang cewek juga ya. Ada yang 30%, 25%. Nah, teman-teman cocokin kadar lemak teman-teman. Teman-teman tuh kadar lemaknya di berapa? Nah, semakin teman-teman itu tinggi kadar lemaknya, kalau teman-teman mau cepet banget turunnya, efektif ya. Ini cepet banget, efektif dan simple. Teman-teman mulai lakuin jalan kaki, itu jangan langsung cepet-cepet dulu. Teman-teman mulai dari 8.000 dulu aja setiap hari dalam seminggu. Nanti kalau teman-teman udah turun nih 40% kadar lemak yang turun ke 35% atau turun 5 sampai 10 kilo, teman-teman baru naikin tuh ya langkah hariannya jadi 10.000 langkah. Kenapa gue nggak menyarankan langsung 10.000 langkah? Biasanya kalau teman-teman yang berat badannya 120 ke atas, kalau jalan kakinya langsung 10.000, itu kakinya langsung pegel-pegel. Ya besoknya nggak bisa jalan. Oke, sakit tuh kaki. Jadi kita mulainya pelan-pelan dulu aja. Kenapa jalan kaki ini wajib banget? Ini lebih penting dari semua olahraga. Karena jalan kaki ini akan menambahkan pembakaran kalori secara aktif. Oke, misalnya kita jalan nih 10.000 langkah, itu bakal membakar 500 kalori. 500 kalori lemak tuh. Jadi kalau misalnya kita secara aktif tuh bakar lemak 500 kalori setiap hari dalam seminggu, kita bakalan membakar sebanyak 3.500 kalori lemak. Itu sama dengan setengah kilo lemak. Itu banyak banget. Lingkar perut bakalan banyak banget turunnya. Karena yang turun bukan hanya air, tapi yang turun juga lemak juga. Karena masa kita jalan energinya pakai air? Ya kagak. Ya, energinya pasti pakai lemak. Nah, jadi usahakan kita siapkan waktu ya. Kita nggak harus dalam sekali jalan gitu kita langsung 8.000, enggak. Kita boleh dari pagi sebelum berangkat kerja, pas pulang kerja juga, misalnya kita bisa kumpulin tuh langkah ya sampai 8.000. Tapi kalau misalnya teman-teman di kadar lemak 25% gini, mau ke kadar lemak 15% kayak gini ya, dan kelihatan otot perutnya, teman-teman langsung jalan aja 15.000 langkah juga nggak apa-apa. Tapi kalau buat yang obesitas, jangan langsung 15.000, turunin dulu 5-10 kilo. Nah, yang keempat, kita bisa menerapkan pola latihan yang memberikan stimulus pembentukan otot. Contohnya apa? Contohnya latihan push up di rumah ataupun latihan di tempat gym. Fungsinya apa? Fungsinya bukan secara aktif untuk membakar lemak, enggak, tapi fungsinya untuk memberikan otot ya, menaikkan massa otot di tubuh kita supaya nanti pada saat kita udah kurus, kita jadinya proporsional, dadanya bidang, bahunya lebar. Bukan cuma itu, kita bakalan menaikkan BMR. BMR itu ibaratnya settingan pabrik kita, yang awalnya si A ini nggak punya otot ya, dia cuma membakar 1.000 kalori, tapi dibandingkan dengan si B, dia latihan beban juga, dia bakalan membakar kalori sebanyak 1.200, padahal dia nggak ngapa-ngapain, padahal dia cuma punya otot doang. Karena otot itu, dia bisa bertahan ya kan, bertahan hidup ya kan, dia butuh energi, makanya BMR kita bakalan naik. Oke, itu pentingnya program latihan beban. Kalau misalnya teman-teman bingung ya, program latihan kayak gimana, teman-teman bisa tonton di video yang ini, gue udah bikinin lengkap banget guide untuk pemula, jadi teman-teman nggak bakal pusing-pusing lagi kalau ke tempat gym. Nah, cara yang kelima, ini nggak kalah pentingnya, ini sama pentingnya dengan mengatur pola makan, yaitu kita wajib tidur yang cukup. Kalau misalnya tidur kita nggak cukup, yang paling pertama, hormon lapar kita itu bakalan berantakan. Karena di studi ini dilakukan ke orang-orang yang sehat ya, ketika dia tidurnya itu dikurangin sampai 4 jam, bahkan semalam ya, 4 jam, hormon laparnya itu langsung naik, dibandingkan dengan orang-orang yang tidurnya sampai 9 jam nih. Dia bisa nahan lapar pada saat dia tidurnya cukup. Sehingga apa? Sehingga komposisi badannya yang bisa nahan lapar itu lebih baik. Tapi kalau misalnya kita ngelawan biologi, itu bakalan susah banget. Ya kita nggak bisa ngelawan biologi ya. Jadi kita wajib untuk tidurnya cukup. Karena yang kedua, kalau tidur kita nggak cukup ya, kita bakalan menurunkan hormon testosteron kita, hormon pembakaran lemak, sebanyak 15%. Berdasarkan di studi ini ya. Jadi ada anak-anak muda nih, selama seminggu dia disuruh tidur cuma 5 jam. Hasilnya testosteronnya turun tuh sebanyak 15%. Efeknya apa? Efeknya pembakaran lemaknya yang awalnya dia misalnya turun 2 kilo atau 3 kilo dalam seminggu, itu turunnya cuma 1,5 kilo tuh ya berkurangnya. Karena testosteronnya yang menurun. Oke, kita mau jaga tidur kita 7-8 jam. Nah, cara yang terakhir, yaitu apa? Yaitu kita mulai ubah lingkungan kita. Kita nggak bisa ya, sekali lagi kita nggak bisa lawan biologi. Kalau misalnya gue pribadi, gue ngelihat apa di depan? Gue ngelihat martabak manis. Gue ngelihat donat misalnya di meja makan gue nih misalnya ya kan? Itu gue nggak bakalan susah banget untuk menahan nafsu atau biologi gue untuk nggak nyomot itu donat ya. Apalagi badan gue sekarang ini udah ideal, udah 15% kayak gini. Satu donat pun ya nggak masalah kali ya kan? Kita mau mengkondisikan, cara paling terakhir ini ya, mengkondisikan sebisa mungkin lingkungan kita itu jangan penuh dengan makanan-makanan junk food, tinggi karbohidrat olahan, terus juga dicampur sama karbohidrat lagi, terus dimasak sama minyak. Contohnya misalnya pisang goreng tepung, atau misalnya makanan-makanan karbohidrat lain yang nggak ada proteinnya sama sekali, yang cuman bikin pembuluh darah kita tersumbat, yang bikin trigliserida kita naik, lemak dalam darah kita tuh naik. Oke, jadi usahakan kita ilangin dulu tuh semua makanan-makanan yang nggak sehat. Kalau perlu sumbangin aja, kita gantikan dengan apa? Dengan makanan-makanan hewani. Contohnya paha ayam filet, steak sirloin,
protein, daging giling, telur, kambing ya, ataupun makanan-makanan hewani yang lain yang akan menyehatkan kita. Karena hewani itu, contohnya sapi, teman-teman bisa lihat di sini ya, itu tuh lengkap banget makronutrisi ya, protein dan lemaknya. Mikronutrisinya pun juga lengkap, vitamin-vitaminnya ya. Dan bukan cuma vitamin-vitaminnya doang, mineral pun juga ada. Jadi kalau teman-teman mau cari potasium, jangan dari buah-buahan. Buah-buahan tuh kita harus kena gulanya dulu. Apalagi kalau teman-teman punya perlemakan di hati, itu bahaya banget ya. Berdasarkan studi ini ya, kita bakalan memperparah keadaan fatty liver kita atau perlemakan di hati kita. Sama kayak klien gue yang ini ya, dia punya fatty liver grade 1. Karena apa? Karena kebanyakan makan buah, disuruhnya makan buah mulu. Setelah gue coaching, akhirnya fatty livernya udah mulai sembuh. Karena digantikan nih, yang awalnya dia nyari mikronutrisi, vitamin-vitamin dari buah, kita carinya dari hewani. Karena hewani itu justru nggak ada gulanya sama sekali. Sedangkan daya serapnya paling tinggi dibandingkan dengan buah-buahan. Jadi segitu aja ya, cara tersimpel, terefektif, dan paling cepat kita bisa menurunkan kadar lemak dari 40% gini, atau 30% kayak gini ya. Kita turunin terus kadar lemaknya, berat badannya, lingkar perutnya, semuanya kita turunin. Masa ototnya kita naikkan dengan tadi latihan beban ya. Dan kita bisa mencapai ke kadar lemak 15% kayak gini. Dan nggak ada lagi tuh ya, lemak di perut atau perut buncit tuh nggak ada lagi. Nah kalau misalnya teman-teman pengen langsung di coaching dari gue bikinin menu makanan yang enak-enak, cara masaknya gimana, link-link pembelian makanan yang enak-enak itu di mana aja, termasuk bahan-bahan makanannya, dan juga program latihan harian yang sesuai dengan keadaan teman-teman, mau di rumah ataupun di gym, teman-teman langsung daftar aja di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue, see you next video, bye-bye.